Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur atas hikmat Allah telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, dan selalu bersyukur. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman pendidik PAUD yang saya cintai dan saya banggakan, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas sebuah kajian teori, yaitu teori W.F. Skinner. Selama 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai sebuah kajian teori, yaitu teori W.F. Skinner. Di akhir presentasi ini, nantinya Bapak Ibu dapat memahami tentang teori W.F. Skinner. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai pembahasan teori ini. Pendekatan psikoanalisis mengkaji tentang bagaimana menekankan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan sosial dan emosional anak. Pendekatan behaviorisme mengkaji tentang bagaimana penerapan pembelajaran dengan cara pendekatan yang lebih mengembangkan behavior atau perubahan sikap, yaitu potensi perkembangan sosial, emosional, dan moral agama anak. Begitu juga dengan pendekatan humanisme, di mana cara yang dipakai adalah dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik tahap perkembangannya sebagai anak usia dini. Pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini mengkaji tentang bagaimana menggali semua potensi perkembangan anak melalui cara anak dapat mengkonstruksikan pengetahuannya dengan cara menemukan pengalamannya sendiri. Dengan kata lain, seorang pendidik atau ahli pendidikan anak usia dini harus memahami konsep pendekatan pembelajaran agar anak memahami tumbuh kembang anak, khususnya anak usia dini. Begitu pentingnya pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan dari segala aspek: psikoanalisis, behaviorisme, humanisme, dan konstruktivisme, sehingga perlu dipelajari, dipahami, dan diterapkan oleh para pendidik pendidikan anak usia dini, karena dengan melaksanakan pendekatan tersebut di berbagai kesempatan dapat berdampak positif bagi anak didik, khususnya anak usia dini. Biografi W.F. Skinner. W.F. kepanjangan dari Bruce Frederick Skinner, dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara yang menjadi general counsel di sebuah perusahaan batu bara besar, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang cerdas. Dia dididik oleh orang tuanya dengan didikan modernisme dan disiplin. Skinner merupakan anak yang kreatif dan ingin sekali menjadi seorang penulis, dan ia pun mencobanya dengan mengarang lalu mengirim puisi dan cerita pendek. Skinner terus saja menulis dan selalu berkarya sampai akhir hayatnya. Skinner pun meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena leukemia atau kanker dada. Ia telah berhasil menjadi seorang tokoh psikologi yang paling terkenal sejak Sigmund Freud. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia pun melanjutkan belajarnya di Hamilton College di dekat Utica. Setelah lulus dari Hamilton College, Skinner masih menulis. Skinner berhenti menulis dan mengikuti kuliah psikologi di Harvard pada tahun 1928 dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan. Sebelum mengambil keputusan untuk kuliah jurusan psikologi, Skinner berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1931. Kita akan mengkaji tentang teori belajar Skinner. Teori belajar Skinner itu tahun 1904 sampai tahun 1990. Bruce Frederick Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Oleh karena itu, para pendahulunya dikatakan pengguna kondisi klasikal W.F. W.F. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati, menghasilkan buku-buku belajar, di antaranya
law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operant setelah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu responding conditioning dan operant conditioning. Responding conditioning atau respon responden adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi, sedangkan operant conditioning itu dapat dipergunakan untuk mendorong peserta didik memberikan respon yang berupa tingkah laku. Peristiwa terjadinya tingkah laku itu disebut respon belajar atau operant learning. Operant conditioning untuk respon belajar dikontrol dengan diiringi suatu tingkah laku stimulus. Kondisi operasional ini meliputi ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Kalau ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif, sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Teori Skinner menyatakan penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Contoh penguatan positif diantaranya adalah ujian yang diberikan kepada siswa. Sikap guru yang menunjukkan rasa gembira pada saat siswa bisa menjawab dengan benar. Perubahan tingkah laku anak dari negatif menjadi positif. Guru perlu mengetahui psikologi yang dapat digunakan untuk memperkirakan atau memprediksikan dan mengendalikan tingkah laku anak. Guru di dalam kelas mempunyai tugas untuk mengarahkan anak dalam aktivitas belajar, karena pada saat tersebut kontrol kepada guru yang berwenang memberikan instruksi ataupun larangan pada anak dirinya. Penguatan positif akan membekas pada diri siswa. Tanggapan yang dihargai akan cenderung diulangi. Mereka yang mendapat ujian setelah berhasil menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan dengan benar biasanya akan berusaha memenuhi tugas berikutnya dengan penuh semangat. Penguatan yang berbentuk hadiah atau ujian atau motivasi siswa untuk rajin belajar dan mempertahankan prestasinya. Nilai tinggi membuat seseorang belajar lebih giat. Penguatan yang seperti ini sebaiknya segera diberikan dan jangan ditunda-tunda. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah seperti permen, kado, makanan, dan sebagainya. Atau berbentuk perilaku buruk seperti senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, dan kata-kata pujian. Atau penghargaan seperti nilainya A, juara 1, dan sebagainya. Bentuk-bentuk penguatan negatif seperti antara lain menunda atau tidak memberikan penghargaan, atau memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang seperti menggeleng, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Contoh implikasi teori behavioris adalah pembiasaan yang dilakukan setiap hari, meliputi pembiasaan dalam kegiatan rutin, spontan,